Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Bu Wahyu di video pembelajaran tema. Pelajaran tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran kelima, ayo membaca. Bacalah percakapan antara batu dan balon berikut. Nah, Ibu akan bacakan percakapan antara balon dan batu. Kalian perhatikan baik-baik ya. Balon, hai batu, bagaimana kabarmu hari ini? Batu menjawab, aku baik balon, tapi bosan karena tidak bisa pindah tempat. Balon berkata, iya memang kamu akan tetap di tempat jika tidak ada yang memindahkanmu. Batu berkata, kamu enak balon, bisa terbang ke langit sesukamu. Balon berkata, aku sebenarnya tidak bisa terbang sesukaku. Aku terbang karena dipindahkan oleh angin. Jika tidak ada angin, aku tidak bisa terbang. Batu berkata, benarkah begitu? Balon menjawab, iya batu, tubuhku ini terisi udara. Ini yang membuat tubuhku ringan sehingga mudah terbang jika bertiup angin. Jika tidak terisi udara, tubuhku tidak sebesar ini. Batu berkata, benar juga balon. Kalau tubuhku memang berat sehingga tidak bisa terbang. Nah, itulah dia percakapan antara batu dan balon, di mana batu ingin bisa seperti balon yang bisa terbang kemana-mana. Tapi balon mengatakan kalau dia tidak bisa terbang tanpa ada yang menerbangkannya, yaitu angin. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Menurutmu, samakah wujud benda batu dan balon? Sama nggak wujud bendanya? Tentu berbeda ya. Kalau batu itu merupakan wujud benda padat, sedangkan balon itu isinya merupakan wujud benda gas. Yang kedua, lakukanlah percakapan antara batu dan balon dengan orang tuamu. Nah, kalian lakukan percakapan antara balon dan batu dengan ayah atau bunda yang mendampingimu belajar. Ayo mencoba. Pernahkah kamu meniup balon? Balon yang semula kempis setelah kamu tiup itu akan mengembang. Kenapa? Hal ini disebabkan kamu meniupkan benda gas ke dalam balon tersebut, sehingga balon akan terisi udara dan akan membesar. Seperti halnya benda padat dan benda cair. Benda gas juga memiliki bentuk dan volume. Nah, volume itu sama aja seperti isi atau ukurannya. Namun, bentuk dan volume benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Untuk membuktikannya, lakukan kegiatan berikut. Nah, lakukan percobaan berikut dengan orang tua kalian di rumah ya. Ini percobaan untuk membuktikan bahwa udara itu bisa menempati ruang dan balon akan mengembang ketika diisi udara. Tidak usah dibuat video, kalian praktekkan saja dengan ayah atau bunda di rumah yang mendampingi kalian belajar. Nah, yang ke-1, siapkan balon dan kantong plastik. 2, amati bentuk balon sebelum ditiup. Pasti bentuknya masih kempis ya. 3, tiuplah balon hingga membesar dan jangan sampai meletus. Bagaimana bentuk balon setelah ditiup? Nah, kalian tiupkan balonnya, tapi jangan terlalu besar meniupnya ya, supaya tidak sampai meletus. Bagaimana bentuknya setelah ditiup? Nah, nanti kalian tulis di tabel hasil pengamatan. Yang keempat, amati bentuk kantong plastik mula-mula. 5, tiuplah kantong plastik hingga membesar dan jangan sampai meletus. Lakukan seperti tadi meniup balon. Bagaimanakah bentuk kantong plastik setelah ditiup? 6. Samakah bentuk balon dan kantong plastik? Nah, tuliskanlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, tadi yang pertama keadaan sebelum ditiup, balon bentuknya seperti apa, kantong plastik seperti apa. Pastinya masih
bentuknya kempis. Kantong plastik pun begitu. Yang kedua, keadaan setelah ditiup. Nah, balon pasti akan membesar atau mengembang. Begitupun kantong plastik. Keadaan setelah ditiup akan mengembang. Yang kedelapan, apa yang menyebabkan balon dan kantong plastik mengembang? Kenapa? Tadi karena diisi oleh udara atau terisi dengan benda gas. Nah, sekarang agar tubuhmu bugar, kamu harus berolahraga. Olahraga sederhana bisa dilakukan kapan saja. Ayo berolahraga dengan melakukan permainan berikut. Nah, Ibu akan setelkan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian ikuti gerakannya untuk menyegarkan otot-otot tubuh kalian supaya lebih bugar. Oke, dengarkan dan lakukan gerakannya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hei! Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, itu dia lagu yang sudah kalian dengarkan sambil ikuti gerakannya. Gimana rasanya setelah kita bergerak, berolahraga, badan menjadi lebih enak ya, lebih bugar ya. Ya, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada beberapa gambar alat musik. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya. Pada gambar di samping ini, semuanya ini merupakan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Cara memainkannya dengan dipukul. Fungsinya adalah sebagai pengiring dan pengatur irama. Nah, di sini ada yang bernama konga. Konga itu dimainkannya dengan dipukul. Ada triangle, dipukul juga. Ada tifa, kemudian ada marakas. Kalau marakas dimainkan dengan digoyang-goyang. Kemudian kendang dengan dipukul. Ada timpani, tamborin, drum, dan
gong. Nah, itulah contoh beberapa alat musik ritmis. Pembelajaran ke-6. Ayo menyimak. Tuhan menciptakan alam semesta ini terdiri dari berbagai macam benda. Benda di alam semesta ini sangat banyak jenisnya. Wujud benda-benda tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, 1. Benda padat merupakan benda yang tidak mengikuti wadahnya, walaupun dipindahkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, kalian kemarin sudah praktek mencoba untuk membuktikan bentuk benda. Kalau benda padat jika dipindahkan ke dalam gelas ataupun ke dalam piring yang terisi air, dia bentuknya tetap sama, yaitu batu. 2. Benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas, itu bentuknya akan seperti gelas. Nah, sedangkan ketika dimasukkan ke dalam piring, maka air bentuknya mengikuti bentuk piring. 3. Benda gas merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, ini mau bentuk, mau ukuran itu selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang merupakan contoh wujud benda. Ada meja dan kursi merupakan contoh benda padat. Ada jus jeruk dan minyak goreng merupakan contoh benda cair. Kemudian ada gas dalam tabung dan gas dalam balon, itu merupakan contoh benda gas. Sebutkan perbedaan utama ciri benda cair dan benda gas. Nah, tadi kalau ciri benda cair itu memiliki ukuran dan ukuran tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Sedangkan kalau benda gas itu ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah. Nah, berarti kalau benda cair dan benda gas itu bentuknya sama-sama berubah, tapi ukurannya berbeda. Pada benda cair ukurannya tetap, sedangkan pada benda gas ukurannya selalu berubah-ubah. Kini aku tahu, benda padat dan cair umumnya dapat terlihat dengan jelas. Sebaliknya, benda gas ada yang dapat terlihat dan ada pula yang tidak. Gas yang dapat terlihat mata umumnya berwarna, sedangkan gas yang tidak dapat terlihat mata umumnya tidak terlihat. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang berbentuk gas. Ada 2 jenis benda gas. 1. Benda gas yang dapat dilihat. Contohnya asap. Nah, di sini contohnya ada gambar asap dari cerobong asap pabrik. Nah, dia biasanya terlihat sekali kepulan asapnya ya. Kemudian ada uap. Nah, ketika memasak air, ketika airnya sudah mendidih, itu akan terlihat uap airnya. Kemudian yang ketiga ada kabut. Nah, kabut itu biasanya muncul di pagi hari di daerah yang banyak pepohonannya. Dan biasanya di daerah pegunungan itu ketika pagi hari akan sangat pekat kabutnya. Dia berupa putih seperti asap tapi sangat banyak. Yang kedua, benda gas yang tidak dapat dilihat. Nah, contohnya ada udara. Udara itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita mengkipas-kipas itu akan terasa segar, itu karena ada udara di sekitar kita. Kemudian yang kedua, oksigen. Apa itu oksigen? Oksigen adalah zat yang kita hirup saat bernapas. Kemudian ada gas LPG. Nah, gas LPG itu biasanya digunakan untuk memasak. Ya, sekian dulu perjumpaan kita kali ini di pembelajaran tema 2, pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih semua sudah memperhatikan dengan baik. Semoga tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan semoga anak-anakku semua mudah memahami setiap pelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.